Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Kamal Prihandani. Pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing dan melanjutkan dari pembelajaran sebelumnya ya. Oke, jadi materi di kesempatan kali ini saya akan coba bahas tentang view di Laravel ya menggunakan Blade ya. Oke. Kan langsung saja ya. Sebelumnya kita menuju dulu ke Roads ya. Roads, dan tentunya kita masih bermain atau masih mempelajari ya di lingkungan web.php atau Roads-nya si web ya. Oke. Nah, yang akan kita gunakan saat ini itu adalah kita Roads yang Roads barang ya. Roads barang. Oke. Nah, tetapi di sini saya tambahkan satu parameter yaitu ID ya. Oke, nah ini juga yang sudah pernah dibahas di pertemuan sebelumnya gitu ya, di mana Roads yang mampu menerima atau mengirimkan parameter. Oke, silakan ditambahkan. Kalau untuk variabelnya bebas ya, tapi nanti disamakan di controllernya juga. Oke. Nah, kemudian kita direct atau kita panggil ke controller barang ya, di mana fungsi yang digunakan yaitu index. Oke, di apps, di http controller barang ya. Nah, baik, di dalam controller barang ini karena tadi kita menerima parameter ya. Nah, kemudian ke fungsi index, dan di sini ya, kalau misalkan di Roads dikasih parameter, nah kemudian di controllernya juga di dalam fungsinya atau metodenya kita kasih parameter juga ya, samakan aja ID. Oke, nah nanti kemudian si parameter ID ini nilainya bisa kita gunakan atau kita olah di dalam controller ini atau kita kirim ke view. Nah, karena kita akan mempelajari view Blade di Laravel gitu ya. Nah, kita langsung masuk saja ke folder view, yaitu resource ya. Resource view ya. Oke, ke folder view. Kita new aja, new file. Oke. Nama filenya, jadi kita akan buat dua file ya. Yang pertama itu utama ya. utama.blade.php. Nah, rekan-rekan sekalian ya, kalau misalkan di dalam Laravel ketika kita mau bikin view gitu ya, jadi ditambahkan titik ya, nama file ya, titik blade ya, titik php. Oke, nah tapi saat pemanggilannya berarti hanya nama filenya saja yaitu utama ya. .blade-nya jangan dibawa. Oke, nah ini bisa kita lihat ya, ada di resource, view, dan utama.blade.php. Nah, rekan-rekan sekalian, untuk tag-tag dasar HTML itu digunakan lagi di pembuatan view Laravel saat ini. Dimana komponennya itu ada HTML ya, tag pembuka, kemudian tag penutup. Oke. Kemudian kita bikin tag head ya. Oke, nah ini sebetulnya harusnya rekan-rekan semua sudah hafal ya fungsinya untuk apa. Oke, kemudian setelah head ada yang namanya body ya. Oke, body. Nah, body ini untuk konten. Oke. Nah, nanti sambil jalan akan kita bahas ya apa sebetulnya perbedaan ketika kita menggunakan Blade dengan tidak menggunakan Blade. Oke. Nah, di dalam Laravel itu ada sintak khusus ya dalam Blade itu ya, terutama itu yang sering digunakan itu yaitu yield ya. Yield. Nah, kemudian kita kasih nama variabel ya. Yieldnya ini misalkan judul menu misalkan. Oke. Judul menu. Nah, variabel ini ya, si fungsi yield ini yang akan nanti dikoneksikan ya atau disambungkan dengan beberapa file yang kita akan gunakan untuk view di program yang kita buat. Oke, nah jadi kalau tujuannya ya file utama.blade ini adalah ibaratnya indeksnya gitu ya. Indeksnya atau file utama yang akan kita gunakan ya berkali-kali, walaupun ya view inputannya itu
banyak gitu ya, tapi utamanya satu ya, atau indeksnya satu. Nah, jadi nanti yang akan ditambah itu filenya ya file file inputan aja misalkan gitu ya, atau formulir dan sebagainya. Oke. Nah, kita coba bikin dua variabel ya. Yield yang selanjutnya yaitu konten misalkan, atau isi menu ya. Oke, isi menu. Nah, nanti akan coba kita lihat ya cara kerjanya untuk yield ini seperti apa. Oke, nah untuk di file utama.blade itu cukup ya untuk pemahaman, untuk pembelajaran prinsip ya, kita cukup gunakan dua yield ini, yaitu dengan variabel judul menu dan isi menu. Baik, kemudian kita coba bikin satu view baru ya, dimana kita kasih nama itu barang ya, samakan dengan controller ya, namanya barang, tapi ini tambahkan extension blade.php. Oke, nah ini sama untuk file view barang. Oke, nah skenario nya adalah, jadi kita buat ini itu sebuah formulir gitu ya, atau menu barang gitu ya, menu barang. Nah, nanti si halaman ini yang akan kita tampilkan di file view utama ini gitu ya. Nah, jadi tadi seperti saya bilang bahwa file utamanya satu gitu ya, tapi nanti untuk file-file lain ya sesuai dengan kebutuhan ya, seperti inputan barang, misalkan inputan pelanggan dan seterusnya. Oke. Nah, untuk file blade barang gitu ya, kita coba isi yang pertama itu syntax blade ya. Nah, di dalam blade ada yang namanya extend ya. Extend. Nah, extend di sini adalah prinsipnya sama seperti di use case gitu ya. Ada extend, ada include ya. Extend di sini sama ya prinsipnya, yaitu memanggil file dari view, tapi ya di sini. Nah, extend nama filenya apa? Misalkan tadi yang kita buat itu adalah utama ya, utama. Oke. Ya, jadi nanti saat dipanggil view barang ya, maka secara otomatis akan mengextend atau akan menampilkan juga yang namanya view utama.blade ini ya. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian di dalam syntax blade selanjutnya itu ada yang namanya section ya. Section, ini nama sectionnya. Kemudian, nah nama section di sini, ya, nama section di sini harus sama dengan nama yang ada di file blade utama ya, yaitu yieldnya di sini itu adalah judul menu ya. Nah, berarti si section ini itu ya namanya harus sama ya, judul menu. Oke, kemudian sintaks penutupnya itu end section ya. Oke. Nah, untuk section ini sendiri gitu ya. Jadi ketika kita memanggil file blade utama gitu ya, file blade utama ya. Nah, kemudian ketika di sini section ya, judul menu. Nah, isi yang ada di sini ya, isi yang ada di baris 4 ini itu yang akan ditampilkan di baris 6 ini ya, sesuai dengan variabel nama yieldnya ya, yield judul menu gitu ya. Berarti isi dari sini ya, isi dari si section judul menu ini akan ditampilkan di sebelah sini atau di atas isi menu. Oke. Nah, simpan. Ya, selanjutnya kita kan punya dua variabel ya di sini ya. Kita coba samakan dulu ya. Section selanjutnya, section, kemudian end section. Ya, namanya section yang ini itu adalah isi menu. Oke, isi menu. Nah, kita sudah punya dua blade ya. Dua file blade atau view blade, yang pertama utama dan yang kedua barang. Oke, nah jadi kita bisa sambungkan ya, atau kita bisa extend ya antara utama dan file barang ini. Nah, selanjutnya ini kan view-nya kita udah punya nih. Nah, selanjutnya kita coba panggil di controller ya. Oke,
di sini. Oke, di controller barang, terus fungsinya index ya. Oke, nah untuk memanggil atau untuk mendirect dari controller ke view, yaitu menggunakan sintak return view ya. View dalam kurung ya. Nah, ini nama file view-nya ya. Nama file view-nya yaitu barang ya. Nah, kita jangan panggil yang utamanya ya, tapi panggil barangnya ya. Nama view barangnya. Nah, karena kita sudah extend ya di file view barang ini, yaitu file utama.blend-nya. Seperti itu ya. Kita coba simpan. Oh ya, kita kan menggunakan atau mengirimkan nilai dari parameter ya. Nah, caranya itu adalah kita masukkan dalam array ya. Kita masukkan dalam array, jadi bisa ngirim lebih dari satu parameter kalau misalkan kita pakai array. Misalkan di sini nama variabelnya, ini prinsip arraynya sama ya, isi data misalkan ya. Oke, ini prinsip array gitu ya. Nama variabel array, kemudian value arraynya misalkan kita isi dengan nilai yang dikirimkan dari URL gitu ya, misalkan ID seperti ini. Oke, nah ini kalau seperti ini kita sudah berhasil secara teknis ya, sudah berhasil menghubungkan dari controller ke view. Kita coba buka yang barang blend ya. Nah, kita isi di sini misalkan string ya, ini ditampilkan dari section ya, section judul menu ya, dengan data. Oke, nah oke, dengan data halo. Oke, di sini kita kasih break ya, atau garis baru. Nah ya, ini berarti kita sudah bisa ya menampilkan data di view gitu ya, di view blend Laravel ya, yang dikirimkan dari URL ya, atau menggunakan fungsi get parameter ya. Kita isi tes, nah dia sesuai dengan data yang diinput di sini gitu ya. Oke, kita refresh, misalkan mencoba ya. Oke, kalau misalkan ada yang tanyakan, boleh komentar di kolom, tanyakan di kolom komentar gitu ya. Kalau misalkan kita lagi di kelas ya, nanti silahkan tanyakan secara langsung. Baik, terima kasih.